Pernah nggak sih kamu merasa usia udah makin nambah, tapi hidup kok rasanya diam di tempat? Teman-temanmu satu persatu sudah menemukan jalannya. Ada yang nikah, punya rumah, naik jabatan, sementara kamu masih bertanya-tanya, aku ini sebenarnya mau kemana sih? Kalau kamu sedang di fase itu, tenang, kamu tidak sendirian. Ini yang disebut quarter life crisis, dan hari ini kita akan bicara jujur tentang itu. Apa itu quarter life crisis? Quarter life crisis itu bukan cuma soal kebingungan sesaat. Ini adalah fase di usia 20-an akhir sampai awal 30-an, di mana seseorang mulai mempertanyakan arah hidupnya. Apakah aku sudah cukup sukses? Kenapa hidupku tidak seperti ekspektasi? Apa aku gagal? Kenapa aku belum punya rumah, pasangan, atau karir gemilang? Beban sosial, standar orang tua, pencitraan di sosial media, semua bercampur jadi satu. Kita dipaksa untuk membandingkan diri sendiri dengan versi ideal yang seringkali bukan milik kita. Kenapa quarter life crisis terjadi? Bayangkan begini, sejak kecil kita diajari pola hidup linear. Sekolah, kuliah, kerja, nikah, sukses, bahagia. Tapi realitanya, lulus kuliah, kerja seadanya, gaji pas-pasan, jodoh nggak muncul, passion masih samar, hidup malah terasa kosong. Nah, konflik batin ini muncul karena ekspektasi versus realita yang terlalu jauh, tekanan lingkungan dan keluarga, belum kenal diri sendiri dengan baik, takut gagal, dan takut tertinggal. Kita sering merasa gagal hanya karena hidup kita tidak seperti timeline orang lain. Dampak quarter life crisis. Di fase ini, banyak yang diam-diam, merasa minder, overthinking sampai insomnia, kehilangan motivasi, meragukan diri sendiri, bahkan ada yang sampai mengalami burnout, meski sebenarnya pekerjaannya baik-baik saja, karena capek, berpura-pura kuat. Kita lupa bahwa hidup bukan kompetisi siapa cepat dia menang, tapi tentang siapa yang bisa menemukan arti di tiap langkahnya. Cara menghadapi quarter life crisis. 1. Berhenti membandingkan timeline hidup. Setiap orang punya musimnya sendiri. Fokuslah pada tanah yang sedang kamu tanami. 2. Kenali dirimu lagi. Tanya ke diri sendiri, apa yang benar-benar aku mau? Bukan sekadar ikut arus. 3. Kurangi konsumsi sosial media toksik. Highlight orang lain bukan cermin realita. Mereka pun punya struggle yang tidak ditunjukkan. 4. Belajar menerima proses. Proses menemukan diri memang melelahkan, tapi itu yang akan membuatmu kokoh. Cari support system yang sehat. Bukan yang cuma tanya, kapan nyusul? Zrenia. Tapi yang mau mendengar tanpa menghakimi. 6. Ingat, sukses itu bukan sekadar materi. Sukses adalah ketika kamu damai dengan dirimu sendiri, apapun kondisimu. Seperti contoh, kisah inspiratif berikut, ada seorang wanita, lulusan kampus ternama. Di usia 27, dia resign dari kerjaan korporat karena jenuh. Orang tuanya kecewa, temannya bingung, tapi dia tahu, ini bukan jalan hidupku. Awalnya dia ragu, takut miskin, takut gagal, tapi dia belajar dari nol. Jualan kue rumahan, bukan profesi bergengsi, tapi untuk pertama kalinya, dia merasa hidup. 3 tahun kemudian, usahanya berkembang. Dia bukan cuma dapat uang, tapi juga dapat kebahagiaan yang dulu hilang. Bukan karena dia mengikuti ekspektasi orang lain, tapi karena dia memilih berdamai dengan jalannya sendiri. Hidup itu bukan tentang cepat-cepat sampai, tapi tentang menemukan makna di setiap langkah yang kita pilih. Kalau hari ini kamu merasa tersesat, bingung, atau bahkan merasa tertinggal, ingatlah, ini bukan akhir cerita. Mungkin kamu sedang ada di babak mencari. Babak yang memang sepi, melelahkan, dan bikin overthinking. Tapi justru di fase inilah kamu sedang membangun pondasi. Bukan buat pamer, bukan buat validasi orang lain, tapi buat kebahagiaanmu sendiri. Kamu tidak terlambat. Kamu sedang tepat waktu di jalur hidupmu sendiri. Doa-doamu didengar.
Hanya saja, Tuhan sedang menyiapkan versi terbaik dari dirimu sebelum Dia hadirkan jawaban. Jangan menyerah, tetaplah melangkah, karena hidupmu pantas untuk diperjuangkan.